Oke, berarti kita ini melanjutkan ya habis ini. Wah, berarti Iya. habis ini fitur-fiturnya ya Mas ditambahin ya, betul ya? Ya kita melanjutkan. Sebenarnya kita belum masuk ke fitur intinya ya. Masih ya, Oke. masih basic lah. Tapi bayanganku nggak apa pelan-pelan. Yang penting yang sejadinya aja. Yang penting kalian bisa ngikutin kayak gitu. Dan untuk pertemuan ini harapannya buat teman-teman semua yang kemungkinan besar kalian nggak bisa ngikutin ya pasti online. Paling nggak kalian nyimak dulu. Maksudnya apa sih yang aku coding gitu. Karena kalau apa namanya online kan bisa diulang. Nah, saran aku sebelum besok Sabtu kalian udah bisa ngikutin videonya yang pertemuan kali ini gitu. Karena besok Sabtu kita akan melanjutkan materi yang hari ini gitu. Walaupun Oh, sebenarnya nanti aku akan share codingan sebelumnya. Jadi, ya ini aku sekalian aja ya buat teman-teman kemarin yang apa namanya nggak datang kemarin Sabtu, ini aku share codingan terakhir kita di hari Sabtu. Nah, oke. share di Ber- Berarti anu ya Mas Rizky, nggak perlu takut ketinggalan ya Mas kalau misalnya kemarin izin. Yang izin ya, bukan yang bolos ya ini ya. Oke, yang izin berarti nggak perlu takut ya Mas. Kayak, aduh aku nggak barbar. Gimana nih, nggak bisa lanjut. Ini ada kok backing. Ada apa namanya untuk cadangannya nih teman-teman. Oke, iya. di sini teman-teman tuh nanti bisa di-download, bisa dicek atau kalau teman-teman kemarin yang ngoding masih error, masih bingung, pusing atau gimana bisa dilihat kembali kayak oh ternyata sini toh yang salah tuh. Oke, kayak gitu teman-teman. Karena ini waktunya kita nggak usah lama-lama, ini waktunya saya serahkan langsung kepada Mas Rizky selaku dari mentor kita dari Coding World. Silakan Mas Rizky. Oke, thank you Mas Gilbert. Apa namanya? Untuk sambutannya, oh aduh kepencet ngeprint. Oh, ini cara ngilangin pinnya gimana nih Mas? Tolong ilangin dong. Ya, ngilangin apa? Enggak udah. Oke, teman-teman, jadi ini aku ulangin lagi ya buat teman-teman yang baru join mungkin. Jadi hari pertemuan kali ini kita apa namanya? Nggak ngulangin ya, meneruskan codingan yang kemarin Sabtu tanggal 10 ya kalau nggak salah. Nah, itu mungkin teman-teman nggak bisa live code atau apa, tapi setidaknya kalian nyimak aja apa sih yang aku lihat gitu. Biar nanti kalau kalian ngikutin yang versi videonya, oh kalian ini uh, udah ada gambaran gitu. Oh, kayak gitu ya. Soalnya kalau kalian apa namanya, dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja di apa namanya open mic ya. Jangan chat, kalau chat soalnya kayak kemarin aku nggak kebaca gitu. Nggak apa, open mic aja, disanggah aja. Bolo Dewi kayak gitu ya. Oke, biar nggak kelamaan, jadi ya aku mau share screen dulu. Hmm, oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Ya, Mas. Oke, bentar. Eh, ini ngilanginnya kemarin kemana ya? Hide floating meeting control ya. Oke, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung apa namanya open mic aja ya. Nah, kemarin untuk pertemuan terakhir kita itu sudah membuat fitur login ini ya, fitur login. Fitur login ini jadi alurnya tuh kayak gini yang sudah kita buat kemarin. Kalau dia apa namanya klik isi email dan passwordnya itu adalah rahasia 123. Kalau kita login nanti dia muncul sukses kayak gini. Kok ini bisa berjalan gimana? Pertama aku breakdown. Pertama kita pasti punya controller ya. Kemarin kita udah buat controller yang namanya login. Nah ini login controller ya. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang baru nyalain codingannya.
Jadi pertama itu kalian perlu PHP Artisan Serve, lalu yang kedua yaitu Yarn Dev kayak gini, kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi untuk controller login controller ini. Jadi di sini itu sebenarnya bawaan dari Laravel UI karena kemarin kita install package yang namanya Laravel UI kayak gitu. Dan di sini ada function namanya show login form. Jadi dia ini untuk menampilkan halaman loginnya atau HTML-nya. Gitu. Nah, HTML-nya di mana? Ya tadi yang kita login tadi ya, halaman loginnya itu. Dan itu kita juga mengirimkan data yang namanya title atau judul dari halaman itu, yaitu ada di sini tadi, di sini. Oke, setelah itu dia akan melakukan proses login, yaitu dia ngecek dulu nih, dia dia udah login atau belum sih. Kalau dia udah login, dia belum login atau error, jadi dia muncul ini. Selanjutnya, kalau dia outnya itu belum pernah login, nah dia nanti akan di kayak gini, out at time kredensialnya yaitu ini email dan password. Lalu dia akan kalau jika sukses dia akan mereturn sebuah response JSON. Nah, response JSON ini di mana ini itu akan dikonsum atau digunakan di dalam resources JS dan package ini ya, admin dan login.foo. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di dalam halaman ini, kita itu ada satu function yang namanya login. Di dalam function login ini, dia itu melakukan melakukan set state yang namanya is loading. By default, dia itu isinya false. Lalu ketika function login ini dijalankan, pertama yang dia lakukan adalah merubah atau is loadingnya itu jadi true. Jadi nanti kalau kita udah login, tadi ya, kalau kita login tadi ya kayak apa gitu ya, contohnya aja. Nah, ini ada login sedikit nih. Nah, is loading itu fungsinya buat ini, untuk melakukan set true, set variable atau set state kalau di Vue.js. Nah, itu dipakai di mana? Itu dipakai di dalam tombolnya. Kalau kalian scroll sampai ketemu yang namanya button. Button ini dari komponen yang ini dari template-nya. Jadi kalian tinggal pakai aja. Oke. Terus dia itu menerima v-binding ya, atau dia is loading. Nah ini, kalau dia true dia akan tampil, kalau dia kalau dia true dia akan tampil, kalau dia false dia nggak akan tampil, kayak gitulah logiknya. Kalau kita klik v button ini, nah v buttonnya ada di komponen index ini. Nah ini ada di sini itu ada is loading dan dia sifat isinya yaitu boolean. Defaultnya itu adalah false. Gimana Mas? Gimana Mas Surya? Halo. Hitam anjir. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu ya. Kita tadi udah nge-breakdown halaman ini is loading itu. Selanjutnya kalau kita lihat lagi function ini, dia itu melakukan fetching atau ngambil API, get API, dia ke root ini gitu. Pakai Axios, pada dasarnya dia itu sama kayak gini rootnya ini. Misal ini contoh aja ya, https intro 127.0.0.1 terus dia /admin/login. Dia sebenarnya kayak gini. Cuman karena kita pakai inersia, jadi enaknya pakai inersia, kita itu bisa kayak gini. Panggil routingnya di dalam Axios ini, di dalam Vue.js-nya kayak gitu. Nah, di sini kita juga ngirim yang namanya form dan dia sifatnya reaktif gitu. Reaktif form ini ada, ya kalau kita scroll di bawah,
dia itu kayak vmodel. Dia itu kayak name. Kalau di PHP biasa kan kita ada kasih inputnya itu udah name sama dengan apa gitu, nama name-nya, email. Nah, sama kalau di Vue.js dia itu ngambil datanya pakai vmodel ini. Jadi ya ketika vmodel form di input, dia itu datanya akan masuk sini. Ketika aku nulis apa, misal tadi ya kayak gini, dia itu akan masuk ke dalam ini data ini ya, state ini ya, form email ini gitu. Dan begitu juga yang selanjutnya kayak ini ya, input, password dan lain sebagainya. Dan ini kayak ada template slot, ini itu adalah, nah ini kayak apa ya, SVG ini kurang, SVG apa ya, kurang tahu ini. Bawaan template juga, oh ya ini ya kayaknya untuk disable dan visible dan biar bisa lihat passwordnya ini. Oke, itu yang sudah kita buat kemarin. Selanjutnya kita buka root ya, root.php. Root.php. Jadi susunan apa namanya routing kita itu kayak gini. Pertama, dia itu akan dibungkus dengan prefix admin gitu. Jadi kalau kita lihat di sini itu pasti dia awali dengan admin. Nah ini ya prefixnya admin. Lalu dia itu dibungkus dengan group function yang itu pakai controller itu apa namanya grouping berdasarkan controllernya apa. Misal di sini adalah controllernya login. Jadi di sini isinya itu adalah function-function yang ada di dalam controller gitu, kayak show login form ini kan login, ada logout. Nah, ini itu sudah ada di dalam login controller ini. Jadi kita bisa bungkus atau grouping routingnya berdasarkan controller. Setelah itu di sini juga kita kasih middleware atau satpam lah ya kayak gitu lah. Satpam duet kita kasih out, artinya ketika orang akses halaman ini dia itu harus udah login gitu maksudnya. Kalau ini kan statusnya belum login, aku kasih logout ya. Logout kayak gini. Nah, dia nggak bisa. Ya, dia akan kelempar ke halaman login lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita biasanya itu kalau mainan sifatnya kayak logout, delete data itu pakai method post. Kenapa kok di sini aku kasih method get? Karena di sini belum ada fitur untuk delete-nya, logout-nya. Jadi aku contohinnya lewat get gitu biar bisa aku coba lewat link gini ya, bisa logout kayak gitu. Selanjutnya kalau kita lihat lagi ketika dia sukses loginnya sukses. Kemarin kan kita ada setting yang namanya HTTP middleware redirect if authentication. Nah ini ya, jika dia udah login, ketika dia login, dia itu akan redirect ke route yang namanya dashboard.index. Dashboard.index itu mana? Nah ini ada di web.php. Web.php kita cari prefixnya itu adalah dashboard.index nih ya. Dashboard.index kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kalian pengen setelah redirect ini nggak mau ke root gitu, misal kalau dia udah login dia ngapain gitu, ke halaman website Google atau kemana, itu bisa aja gitu. Nah itu karena kita tadi fungsinya masih mereturn satu teks atau yang namanya sukses, jadi ketika kita login dengan benar ya, ya 1, 2, 3 login, nah dia akan muncul halaman sukses. Kalau kita ganti di sini sukses bro kayak ini ya, nah dia akan ganti. Oke, itu penjelasan singkat untuk pertemuan kemarin kayak gitu. Selanjutnya kita akan melanjutkan buku yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin itu sampai kalau nggak salah itu ini ya, proses autentikasi kalau nggak salah. Autentikasi kita udah buat semuanya, kita udah buat sampai halaman berapa ya? Kita coba, aku coba cek dulu. Ini ya dia. Dan ini kita juga udah buat suatu ini ya,
Kalau dia error, login error. Kalau misalnya kita lihat tadi, nah ini dia error nih. Ya, oops, login error, no, nggak akurat gitu. Cek ya username dan email. Nah ini di mana? Jadi ada di app controller, out, login.controller. Nah, ada di sini nih. Nih, kalau dia gagal gitu. Kalau ini kan kalau dia sukses, kalau true, kalau false gimana? Kalau false dia akan itu. Whoops, login error akurat. Check your username password again gitu. Dan dia karena kita, sebenarnya kalau di inersia itu bisa return data kayak blade gitu ya. Kalau di sini kita contohinnya kayak API gitu. Seolah-olah controller yang kita apa namanya outputnya itu berupa JSON gitu. Oke, kita lanjut untuk buat bukunya. Kemarin kita udah buat ini, Maxider sudah. Nah, ini buat teman-teman yang ada error di sini async role super ampin nggak ada, dan ini bisa dikomen dulu ya teman-teman. Yang ini kayak gitu. Oke, setelah itu kita tadi udah jalin di basic kemarin dan hasilnya nih sukses kayak gitu. Oke, selanjutnya hari kedua kita akan melakukan layouting dashboard CRUD, permission dan role. Tapi untuk role permission ini kemungkinan akan kita lewati karena terlalu advance ya, terlalu lumayan advance kayak gitu. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Selanjutnya kita coba masuk ke poin 2.1 layout dashboard. Nah, ini bisa kalian baca. Pertama kita akan melakukan setup control dashboard, lalu setup row dashboard, melakukan layout dashboard, dan implementasi logout function. Nah, tadi kan kita apa namanya logoutnya masih manual lewat ini ya, lewat link gitu. Nah, kita akan coba lewat klik ya. Jadi nanti ada tombol logoutnya kayak gitu. Oke, pertama kita akan setup control dashboard. Nah, sebenarnya codingannya udah ada ya teman-teman. Jadi di sini aku coba klik. Nah ini ya. Jadi itu isinya kayak gini untuk halaman dashboardnya. Oke, sekarang kita buat controller dulu yang namanya dashboard controller gitu. Bentar. Nah, ini kayaknya kita belum buat ya, apa namanya dashboard controller, atau udah nih gitu. Aku juga lupa. Kita app, kita http controller, nah, kayak gini. Lalu kita buka terminal. Selanjutnya yaitu kita jalanin perintah. Bentar, di bukunya ada nggak ya? Oke. Sepertinya bukunya ini belum ada untuk perintah buat kontrol ya. Oke, kita buat pakai PHP saja. PHP artisan make controller dashboard controller. Kayak gini ya. Kalau teman-teman mungkin nggak bisa di copy ya. Oke. Kita copy aja, kita paste, kita enter. Otomatis dia akan membuat dashboard control kayak gini. Setelah itu kita suruh ngopi ya di dalamnya. Atau kalian mau ketik ya, no problem. Gak apa-apa kalau kalian pengen ketik gitu. Oke, kita copy dulu, kita paste. Oke, kayak gini ya. Pertama, dia akan merender inersia. Jadi ini jangan lupa karena kita pakai inersia, jadi harus diimport. Selanjutnya kita akan merender sebuah halaman yang namanya di dalam folder admin dashboard index kayak gitu. Oke,
kalau di bukunya ini kita disuruh apa nih? Oh, kita disuruh membuat dashboardnya dulu nih. Dibuat, root untuk dashboardnya ya, ini ya. Kita hapus, lalu kita ganti jadi ini. Nah, ini ya. Kita ganti jadi mana nih? Suruh ganti yang mana nih? Ini ya, semua ini kita ganti. Ini ya, kalau nggak salah ya. Ini kita copy dulu. Selanjutnya kita cari ke web.php. Kita ganti bagian sini. Terus ini bisa dihapus dulu karena kita belum sampai. Selanjutnya, nah ini tuh ada middleware can view general dashboard. Sebenarnya ini tuh untuk role permission ya, tapi karena kita kayak belum masuk ya, karena waktunya cukup apa namanya singkat, jadi ini aku hapus dulu. Nah, setelah itu suruh apa ini? Oke, kalau udah kode di atas adalah memerintahkan kita mengakses halaman localhost/admin akan ke redirect satu halaman yaitu dashboard. Nah, sekarang kita akan membuat layout dashboardnya. Nah ini ya kayak gini. Template-nya itu kayak gini, tapi sebelumnya kita harus buat layoutnya dulu. Kalau di Blade itu kayak main blade.app-nya. Nah ini kita bisa klik. Nah isinya adalah kayak gini. Dan ini bisa kita copy aja. Terus kita suruh buat apps.foo ya di dalam folder resource JS layouts. Resource JS layouts. apps.foo. Terus kita paste. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi kalau aku apa namanya breakdown singkat, jadi dia itu pertama karena ini pakai template ya, jadi di sini tuh ada state yang namanya sidebar open. Jadi ketika dia diklik open gitu nanti dia bisa apa namanya buka tutup lah kayak gitu. Lalu di sini ada user role. Jadi ini tuh untuk mengambil data user yang sedang login, di mana ini akan kita ngambil kirim dari Laravel-nya nanti ya. Oke, setelah itu di sini ada function logout untuk logout, di mana dia itu melakukan request post ya, root-nya itu ke ini, lalu dia kalau dia sukses dia akan Windows location reload, dia akan apa namanya refresh lah websitenya. Selanjutnya di sini ada notify. Notify ini untuk notifikasi atau apa ya? Alert lah. Kalau kalian coba cari notify kayak gini. Oke. Full misalnya. Ya, mana ya? Ya, ini ya kayaknya full notify. Dia untuk notifikasi ya, semacam kayak gitulah. Nah, ini ya. Oke. Itu kurang lebihnya. Selanjutnya, nah di sini ada props, di mana props ini adalah menerima yang namanya modules. Nah, modules ini juga isinya nanti data adalah sebuah data menunya atau array menu kita kayak gitu. Dan dia berupa array yang akan dikirim dari controller, yang akan dikirim dari Laravel. Selanjutnya di sini ada komponen vNotification. vNotification itu dia ada di sini, dari komponennya. Selanjutnya di sini ada HTML biasa, tapi di sini ada sebuah header dan sidebar. Kalau kita cek di sidebarnya sini,
dia itu ada di komponen vsidebar index.foo. Sidebar ini. Nah, di sini tuh ada beberapa, dia memanggil sebuah icon kayak icon vDashboard, icon vsetting, vtag dan sebagainya. Dan di sini banyak banget function-functionnya, dan ini dari apa namanya? Dari template ya teman-teman, dari template. Di sini ada function unwanted, unwanted dan lain sebagainya. Ini banyak banget. Jadi intinya halaman ini tuh untuk mengatur sidebar kita kayak gitu. Dan nantinya dia juga sudah menerima data-datanya udah disetting lah kayak gitu. Jadi kita tinggal pakai aja. Oke. Selanjutnya di sini ada slot di mana dia kayak template ya. Buat template. Kalau di Laravel Blade itu pakai yang namanya includes, kayak nggak salah. Dia pakai includes. Includes atau apa ya? Aku agak lupa sih. Ya itulah ya. Oke, kita lanjut ke bukunya dulu. Setelah itu kita suruh buat apa nih? Nah, udah ya, udah tadi. Nah, ini untuk penjelasannya kalian bisa baca ya di sini ya. Jika sudah melakukan layouting, nah kita akan membuat suatu file. Nah ini ya, silakan buka folder pages/admin di dalam folder resource/js. Buat folder dengan nama dashboard dan buat file dengan nama index. Kita coba resource.js pages. Di sini ada admin. Lalu kita buat file folder yang namanya dashboard. Lalu di dalamnya kita isi index.foo. Kayak gitu. Selanjutnya kita suruh copy ya halaman dashboardnya. Nah ini ya, udah ada linknya. Ini udah aku buatin dari GitHub. Nah ini bisa diklik dan di copy. Terus kita masukin ke dalam index.foo. Nah, kalau kita apa namanya? Lihat di sini tuh dia akan ekspor layout yang namanya app layout-nya. App layout ini dari layout app.foo yang dari ini ya, udah kita buat tadi. Selanjutnya kita juga menerima suatu prop, di mana prop ini dari modus, dari query, dari filter juga kayak gitu. Dan dia juga akan menampilkan halaman teks yang namanya admin. Oke, kalau setelah itu dari bukunya kan kita testing halaman apakah sudah muncul atau belum. Kita refresh. Oke, login dulu. Coba admin. Hasilnya 2, 3. Error. Dashboard controller does not exist. Oke. Karena belum kita import. Kita buka sini. Otomatis dia akan sudah kepanggil. Oke, kita refresh lagi dan hasilnya, nah ini ya kayak gini. Dan ini sudah jadi, tapi di sini ada gambar yang belum apa namanya muncul. Gambarnya belum muncul. Ini kayaknya karena nggak ada gambarnya. Gitu. Kalau kita cek di mana ngeceknya, itu ada di dashboard. Lalu kita coba buka app-nya, apps, ada nggak nih gambarnya? Nggak ada ya. Kalau kita lihat di sini itu ada di sidebar ya, gambar ya. Jadi kita coba cek yang namanya sidebar. Ini komponen vsidebar index.foo. Terus kita cari. Nah ini ya, img Laravel icon switch-nya itu dia nggak ada di sini ya. Public kita belum buat nih. Kita buat folder mungkin.
ING kayak gini dulu, terus ikonnya aku coba atau aku ganti aja deh, logo label. Kita cari gambar, terus kita klik ini aja ya. Iya. Terus aku copy mana ya yang enak ya? Ini aja deh ya. Copy link address. Kita paste aja di sini deh. Nah, lumayan banyak nih, bisa nggak ya? Link ya. Open image in new tab. Nah, ini copy aja deh. Ini kita paste. Oke, selanjutnya kita refresh dulu dan gambarnya udah muncul. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba itu sini. Nah, di sini tuh ada logout. Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya kita ubah ya, kalau misalnya ini enggak ada, nah, dia itu logout submit, ada enggak nih? Nah, dia itu akan dikirim di dalam komponen yang namanya vheader. Kalau kita cek vheader, nah ini index.flow, dia menerima suatu boolean. Ada ini ya, mana ya, logout. Nah ini dia pakai emit logout kayak gitu, dan ketika logout ini diklik, dia akan mengirim function ini logout submit. Nah, dan akan dia klik kayak gini. Nah, di sini user menu, kalau di user menu kita cek ada di komponen vdrop down, banyak banget ya. Nah ini emit kliknya ya, ini lumayan apa ya, lumayan banyak, kalian pasti bingung gitu, dan ini sebenarnya dibawaan dari template-nya. Nah ini ya, ada link yang namanya logout klik ya, sign out. Dan karena tadi aku ubah jadi get ya, ini aku ubah jadi post dulu. Kalau kita refresh, dan karena ini pakai image aku, jadi dia auto refresh. Kita sign out dan dia akan logout kayak gitu. Nah, kita login lagi, rahasia 1, 2, 3. Nah, ini udah jadi ya. Ini kan, ini kalau gambarnya nggak muncul, mungkin jadi PR kalian. Kenapa nih nggak muncul? Mungkin bisa dicek nih, mana nih filenya, komponennya itu sebenarnya ada di vheader. Vheader ini ya. Coba kalian cari di mana gambarnya kalau nggak bisa keluar. Mas. Oke, gimana Mas? Kalau punya saya tuh malah sidebar itu malah nggak ada gambar sama tulisan postnya, Mas. Post ini. Yang di kiri itu sidebarnya. Yang ini. Iya, Mungkin bisa dicek v sidebar ya berarti ya. V sidebar ini. Nah, sebenarnya itu ada di sini. Nah, ini ya. MG dan ada teksnya ini. Post, kalau ini aku ganti kasir, dia akan ganti sih harusnya. Nah, ini ya. Atau ganti. Mungkin Masnya bisa cek dulu nih. Ada sih tulisannya post sama gambarnya, cuman nggak keluar di sidebarnya. Oh, di sininya nggak keluar gitu. Iya, kalau di sidebar di index view-nya ada. Oh, kayak gitu. Tailwind-nya udah, tapi komponen kayak gini keluar nggak? Keluar, bisa Keluar ya? dipencet, ya. Maksudnya kayak kalau kayak gini, kalau misal amburadul biasanya berarti tailwind-nya nggak masuk gitu, nggak ke install. Itu sih. Mungkin bisa dicek aja sih Mas.
Tapi kadang udah apa namanya npm run dev juga udah ya. Udah. Atau Hmm. coba diulangin, coba ya. Oh. Harusnya sih dia karena dia copy paste ya, komponennya udah aku buatin, harusnya dia upload. Oh, sudah. Oh, sudah. Ternyata kalau layarnya setengah halaman hilang. Apa? Nggak tahu kenapa tapi. Kalau layarnya itu kan tak buat setengah halaman, hilang tulisannya. Terus Oh, aku full screen ada. gini ya. Gini ya. Ya, hilang tadi. Oh, gini. Ya emang nggak ada berarti. Kayaknya Ya, udah. di kalau kita lihat di tailwind-nya eh, ada nggak nih? Ah, biar dia dinamis gitu. Mungkin ada apa namanya tailwind-nya ya, biar dia itu kayak kalau dia max width-nya berapa dia nggak muncul gitu. Hmm, Ini link, oh ini enggak, link dari Indonesianya ini. Oh ini nih, sidebar expanded mas. Sidebar, dia blok atau enggak nih? Kalau dia blok dia tampil, kalau enggak dia hidden. Kalau sidebar expanded ini true dia muncul, kalau false dia hidden. Kalau ini kita cek kelas ini tuh dari mana nih? Ini ya, build default dia itu apa namanya false nih. Terus unmounted. Jadi di sini, nah ini nih, logic untuk dia biar bisa set false dan true. Uh, ini set expand kayaknya dia get suatu kelas nih. Coba cari. ya, oke Mas. Thank you. Oh ini ya, ada banyak nih. Kayak gitu sih. Dia ini sebenarnya dari template-nya sih ya, dari template view-nya. Oke, Hmm, bisa aku lanjut ya. Oke, thank you Mas. Oke, tadi udah muncul. Kita lanjut untuk implementasi logout function. Nah, sebenarnya ini udah ada nih. Logout function, jadi ketika kita membuat suatu layout dashboard pada step 3, kita sudah menambahkan suatu fungsi untuk kebutuhan logout. Jika kita perhatikan, Vue.js, nah itu ada, nah ya, bisa dibaca. Nah ini ada logout submit async. Asinkronus maksudnya asinkronus tuh dia kalau intinya sih dia akan nungguin dulu nih kalau logout submitnya itu belum jalan ya, dia kayak urutan nih. Kalau by default itu kalau di JavaScript itu kebalikannya asinkronus sinkronus ya, kayak misal aksiosnya ini belum keluar dia udah manggil yang halaman sini dulu gitu. Aku juga JavaScript juga kurang tahu banyak ya. Nah, ini bisa kalian baca. Dan ini kalau nggak muncul berarti ini ya gambar ya sebenarnya. Oke, selanjutnya kita membuat sidebar menu. Nah, next kita belum mengimplementasikan sidebar menu pada dashboard kita. Nah, sekarang kita perlu membuat helpernya dulu nih, helper untuk menunya. Nah, helpernya ini juga lumayan panjang banget codingannya. Jadi aku nggak akan jelasin deh. Intinya dia untuk nampilin ini aja apa namanya sidebar lah kayak gitu. Data-datanya. Di sini ada builder.php, menu item.php, modulus access.php. Nah, itu sebenarnya sudah ada di sini. Nah, ini ya. Kita membuat app helpers menu, terus ini builder.php. Biar cepat, aku ini ya. Ya, biar cepat aku copy paste. Oke, speed run. Terus builder.php, menu item.php, modul akses.
Nah, ini sudah kita buat, kita bisa copy semuanya. Ini helper ya, atau ya function-function bantuan. Terus satunya lagi itu menu item .php. Copy. Ini error apa ini? Nah, ini ya, belum ada menu item. Nah, terus satunya yaitu modul akses. Oh, udah. Oh, salah. Ini di builder dalam modul akses. Oke. Nah, ini masih ada error. Sebenarnya kita harus buat filter interface. Interface itu kayak semacam template untuk controller ya. Kalau kita dulu pernah belajar OOP, mungkin kalian pernah tahu yang namanya itu. Oke, aku lanjut. Nah, dia kayak template untuk functionnya gitu. Misal pada kelas modul kelas nih harus ada function apa aja nih yang wajib gitu. Misal ada wajib ada transform atau ada enable terus ada apa. Kalau kita cek nih kalau kita cek bukunya dia itu suruh buat ini app filter nih. Dia cuman buat kayak gini nih. Jadi artinya ketika kita implement dengan filter interface ini, dia itu harus ada sebuah function yang namanya transform. Kalau nggak ada transform ini, dia akan error. Biasanya implementasi kayak gini itu ada di package. Misal ada orang buat package gitu ya. Ada orang buat package. Nah, biar tahu package-nya itu harus ada apa aja nih di dalam kelas tersebut, dia pakai interface gitu. Nah, ini bisa dibuat aja, jadi copy. Nah, ini ya, kita membuat dulu app interfaces menu interface.php. Nah, kita app interface, n-nya kecil. Terus menu. Terus yaitu ini filter interface.php. Apa ini? Name. Nah, kayak gini ya. Terus yang bisa di copy aja nih. Nah, di sini dia ada namespace ya. Dan namespace terus dia kayak gini. Nah, harusnya dia udah ke error. Nah, udah ke error. Tapi errornya dia beda lagi. Oh, ini ya, can permission. Oh, kayaknya karena kita belum sampai can permission ini ya. Kayaknya coba kayak gini dulu. Nanti kalau misalnya error, nanti kita kita komen gitu. Oke, kita lanjut untuk jadi filter interface udah. Sekarang kita buat suatu file yang namanya app action utility dashboard get sidebar menu. Ini lumayan panjang banget ya. Nah, ini bisa kalian copy aja. Nama ini ya bisa di copy. Kalau nggak bisa di copy lagi ya. Oke, sini kita buat baru. Terus kita buat lagi dashboard. Terus kita buat file. Nah, isinya itu apa? Nah, isinya itu sebuah kelas biasa sebenarnya. Kelas biasa, tapi dia ada function yang namanya handle. Terus dia mereturn sebuah array yang isinya ada dashboard, ada ini kayak gini. Nah, ini kalian bisa copy sebenarnya dari sini.
Nah, sebenarnya ini udah aku buatin. Nah, karena belum ada belum ada, ini aku bisa copy semua dulu, terus aku paste dan aku hapus yang belum kepake. Nah, ini aku hapus dulu. Nah, jadinya kayak gini. Dan karena view kayak ini kayaknya belum kepake, jadi aku komen. Oke, setelah itu perintahnya suruh ngapain nih? Oke, udah kebuat. Nah, oke. Di sini suruh, nah ini tadi ya aku udah bilangin kita akan mengirim sebuah data ini ke dalam, nah ini ya. Nah, kalau belum muncul, sabar, kita belum selesai ya. Kita perlu yaitu kita mau mendaftarkan menu kita ke dalam middleware inersia, karena kita nggak bisa apa namanya mentah-mentah ngirim global data ke inersia kayak gitu. Kalau ke Blade ya bisa aja ya, gampang kalau ke Blade. Nah, tapi kalau di inersia kita perlu kayak gini, handle inertia request kayak gitu. Nah, kita bisa masuk ke dalam app HTTP middleware, lalu ubah kodenya jadi berikut. Nah, sebenarnya dia function ini ya, function share ini diupdate jadi kayak gini. Nah, ini jadi buka GitHub-nya, lalu kita copy ini. Apa tadi? App HTTP middleware handle inertia request. Nah, ini yang apa tadi? Share ya. Share kita ganti. Nah, kalau kita error perlu diimport dulu. Builder ini yang tadi udah kita buat. Oke, ini udah kita coba refresh. Oke, kita refresh dulu. Error nggak nih? Error. Oh, get sidebar menu action nggak ada. Kita cari app action utility dashboard. Utility dashboard. Di errornya kenapa? Plus action. Ada yang tahu nih kenapa nih enggak kok error get sidebar menu actionnya nggak mau kepanggil nih. Get sidebar menu action. Nama filenya kayaknya nggak pakai S. Oh Get ini ya, sidebar no action. ini ya. Iya, nama filenya kayaknya. Oh ya, karena ini nggak ada S-nya ya. Ini nggak ada S-nya. Terus ya ini harus ada S-nya. Oh iya, aku tipu ya. Oke, ini kalau kalian mau ada S-nya atau enggak. SQL model rules. Nah ini karena kita sebenarnya itu aku skip ya, bukunya itu materinya aku skip. Ini bisa di komen dulu karena belum pakai rulan. Nah ini ya, kalau kita lihat di sini udah masuk dashboard kayak gitu. Dan kalau gini tiba-tiba ada super admin gitu, muncul ya, kayak tadi. Karena kita panggil di global functionnya. Nih ya, modulus saja. Kita kan kirim sebuah data yang namanya modulus dan admin data. Kita buka lagi coba di dalam JS layout app. Nih ya, kita kan menerima modulus. Terus kita juga menerima sebuah global props atau wspec nih, yaitu admin data. Nah ini karena kita belum pakai ya, karena belum kepakai jadi dia error. Kalau kita klik kanan, dia akan error harusnya. Tapi nggak apa ya, karena errornya nggak mengganggu, nggak apa. Mana nih errornya? Nggak ada error. Oh, nggak ada.
Oke. Nah, ini aja ya user avatarnya nggak ketemu. Kalau di sini aku konsol user kayak gini. Kayak gini deh, coba bisa nggak ya? Atau ada kayak call user value. Nah, itu kan muncul nih sebuah di sini tuh ada array yang namanya created ini email super admin ini kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini dari mana? Nah, dari ini dari handle inner service ini. Ini data. Kalau di sini aku ganti misal apa ya? Halo gitu. Ya harusnya muncul halo. Ini ya halo nih. Muncul ya. Kayak gitu. Kembaliin. Nah, ini kalau teman-teman kayak gini juga nggak apa-apa karena by default dia tuh kalau nggak ada kalau false dia nol. Oke, ini error ya karena dia manggil error ini nih. Jadi nggak karena get role names ini kan kita belum terapin yang namanya role dan permission. Jadi dia error. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Oke, kita udah ngupdate ini. Nah, ini ada penjelasannya. Kalian bisa baca dulu penjelasannya apa. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kita perlu CRUD role permission. Tapi ini nggak akan aku ini. Kita langsung skip untuk melakukan CRUD user. Kalian bisa tambahin sendiri yang untuk itu ya. Ini kita skip 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 buat root menampilkan halaman. Ini apa ini? Enggak, belum. Admin settings. Halaman mana ya? Kalau kalian mau ngikutin di sini nggak apa ya. Tapi karena ini aku mau skip, jadi mungkin beberapa kayak beda lah sama tutorial yang ada di buku ini. Kayak gitu. Ini masih role management service, masih 180 ya, masih sedikit. Ini ya, ini hasilnya. Nah, kita skip langsung create role manager. Enggak. Mana ya? Halaman ini edit role enggak ya jadi user sebelum kita membuat kita sudah membuat ini ya anggap aja udah membuat gitu. Nah, ini udah sekarang kita membuat controller user management. Pertama jalanin perintah ini, kalau nggak bisa di copy diketik ya, diketik. Nah ini jalanin terus ya udah buat. Nah kayak gini. Oh iya, sebenarnya ada satu hal lagi, yaitu kita perlu update controller kita, gitu. Karena nanti kita responnya itu akan kayak API gitu. Jadi kita perlu update responnya, biar dia seolah-olah kayak ada metanya, terus ada message-nya kayak gitu. Dan kalian bisa kunjungin GitHub aku di sini. Nah, terus cari yang namanya app http controller. Sebenarnya ini udah ada settingannya di role management ya, karena aku skip, jadi dia nggak ada. Nah ini ya, kita menambahkan 3 function baru nih. Exception error, message sukses, dan respon. Nah ini kita copy, kita paste di bawah sini.
nggak ada error, aman ya. Jadi dia itu kalau kita manggil function ini exception error, dia akan responnya itu meta, suksesnya itu statusnya false, itu errornya apa kayak gitu. Lalu kalau message-nya sukses, pesannya apa, statusnya true, terus dia ya ini ya status code-nya ini harusnya 200 ya. 400. Salah nih. Nah, kayak gini ya. Oke, kayak gitu. Selanjutnya, nah nanti kita juga bisa karena kita extend sama controller di sini ya, kita bisa manggil nantinya gitu kayak gitu. Public function, misal nih, misal aja ya ini ya. Soal $radis panah respons. Nah, enggak pakai yang ini ya. Respon kayak gitu. Nah, tinggal di sini isinya mau apa ya. Misal apa gitu. Kayak gitu. Nanti kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung ikutin bukunya aja, suruh apa ini. Oke, setelah itu membuat function ini, kita akan membuat suatu service user management. Nah, ini ya. Nah, service ini tuh buat apa gitu. Service ini untuk menyimpan logik-logik kita. Jadi kita itu nggak akan hardcode kayak nyimpan logik-logik yang panjang kita itu dalam controller kayak gitu. Nah, itu kan kayak panjang dan ya jelek sih sebenarnya. Ya nggak jelek sih, apa ya. Kalau udah panjang dia nggak kelihatan bagus gitu. Nah, makanya kita pisahin ke dalam suatu service atau layanan kayak gitu. Nah, pertama kita akan buat app service settings ini ya. App karena belum ada filenya, kita buat manual ya di dalam app. Sorry. Service kayak gini, lalu kita buat function folder yang namanya settings. Lalu kita ganti buat file namanya ini user management service.php. Nah, isinya itu apa? Setelah kita buat tag PHP kayak gini, terus kita kasih namespace. Namespace-nya itu adalah kita contek sini app service setting. Service settings kayak gini. Nah ini ya. Oh iya, kita buat file folder baru user namanya. Sorry. Punya kecil atau besar? Punya. Oke, salah ya. Ini harusnya S-nya gede. Terus ini usernya gede. Ini sebenarnya untuk penamaannya bebas sih kan. Ini aku ngikutin di bukunya aja. Nah, ini user manajemennya kita pindah sini, move. Nah, kita namespace-nya tambahin user. Kayak gini. Selanjutnya kita buat kelas yang namanya user management service sesuai dengan namanya. User management. Oke, setelah ini kita udah buat selanjutnya. Nah, kita akan membuat suatu function yang di controller yang namanya index, di mana index ini akan merender suatu halaman usernya gitu atau halaman utamanya. Kita buka ini aja. Ini bisa kalian copy atau gimana, monggo. Atau mau kalian ketik, ini bisa aku copy aja. Aku copy, terus aku masukin ke dalam controller. Controller mana nih? Setting out management, bener ya?
HTTP setting. Nah, dia itu ngerender kelas inersia, render nama filenya apa. Nah, karena kita belum buat ini usernya, kita buat dulu foldernya. Pegas admin settings. Terus kita membuat folder baru yang namanya user dan index.flow. Untuk struktur penulisan folderingnya kayak gini, ini sebenarnya bebas ya, tapi biar lebih cantik, biar lebih rapi aja, jadi dia dipisahin berdasarkan folder. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat root. Ini untuk rootnya ya. Ini kita buat rootnya dulu, yaitu, aduh, kok tulisannya nggak enak ini ya. Root controller, user controller class, middleware, can view middleware user management. Lalu dia di grup gitu ya. Nah, ini aku copy aja ya, biar cepet. Aku copy, terus kita yep, ya. Ya, ini di mana? Seperti versi mana nih? Oh ya, kita akan membuat suatu root baru ya, karena kita akan pisahin di sini nih. Root yang namanya admin. Terus kita buat settings. Nah, kita buat tag HP. Nah, kayak gini, ini ada error apa? Oh ya, kurang tutup kayaknya. Oh ya, kalau teman-teman error kayak gini, ini sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kayak gini. Jadi dia itu manggil suatu kelas yang namanya user management controller. Nah, ini selanjutnya dia akan buat prefix baru dan user ya. Dan kita root /get index kayak gitu. Ini nama function yang tadi ya di sini. Terus dia rootnya mau kemana? Otomatis dia akan ketika kita akses rootnya user, dia akan masuk ke halaman index yang ada di sini tadi. Oke, kita coba mungkin ya. Misal kita di sini user not found. Apa nih not found? Admin user. Oke, kenapa not found? Sebenarnya kita perlu daftarin dulu di sini. Gini ya, kita daftarin dulu. Nah, kalau kalian cek tadi di halaman root yang aku buat, itu tuh ada cukup berbeda ya kalau pada umumnya. Jadi aku pisahin pakai ini require main dir. Ini aku copy aja. Jadi intinya aku mau misahin di kayak gini biar nggak kebanyakan panjang di sini, aku pisahin dalam sini tuh kayak gitu. Nah, ini aku refresh. Nah, dia udah muncul nih, tapi ya emang nggak ada halamannya apa-apa kayak gitu. Misal aku buat, jadi kita udah buat ya JS package admin setting user. Misal sini aku buat template H1 buatin dong H1 halaman user management. Refresh dulu. Nah, ini ya halaman user management. Ya, waktunya bener lagi. Oke, aku lanjut lagi. Jadi setelah itu
Kita udah membuat root, selanjutnya kita akan membuat halaman index user management. Nah, halamannya ini ya, udah aku titik-titikin ini. Nah, ini kodenya diklik aja. Nah, ini komponennya banyak banget ya, kalian pasti pusing gitu. Nah, ini bisa di copy aja. Aduh, banyak banget. Terus aku paste aja. Kalau aku refresh dia harusnya error. Nah, errornya kalau kalian lihat komponen filter ini enggak ada. Filter.view ini enggak ada. Nah, kita coba minimize dulu aja ya. Kita mati dulu. Terus kita cari komponen filternya itu mana. Ini ya. Nah, ini kita matiin dulu karena kita belum buat. Kalau kita refresh, apakah ada yang error? Ya. Ziggy error setting user not root list. Dia setting usernya nggak ada nih. Oke, aku cek dulu deh rootnya. Kayaknya ini aku bungkus dulu ya, kayak ketahuan ya. Aku bungkus. sebelum kesini gitu. Iya nggak sih? Gitu ya. Tapi cepetnya itu dengan Bentar. Kayak gini ya. Terus kalau ini error nggak apa-apa, dia hanya nggak error, dia cuman nggak tahu aja nih. Sebenarnya dia nyambung sama web ini. Oke, ini bisa ke atas saja kayak gini. Terus ini juga bisa kayak gini. Kayak gini. Udah, kalau kita refresh coba. Apakah ada error? Errornya ya nggak ada ya. Sini errornya salah. Harusnya root user. Nah, ini halaman ya. Dan nah, sebenarnya dia udah masuk nih, tapi datanya nggak ada. Ya, karena kita belum nampilin datanya gitu sih. Ya. Kita akan coba oh ya, sebelum itu coba kita nambahin sidebar-nya dulu deh ya, biar kelihatan. Caranya kita coba lihat GitHub dulu deh. Kita coba cek GitHub, lalu app action util get sidebar. Nah, ada di ini hari ini. Kita buka di app action get sidebar menu. Kita taruh di sini. Nah, karena ini belum ada can-can-nya, ini nggak usah. Dan role management kita belum buat, komen dulu. Ini juga komen dulu. Atau kalian hapus juga, monggo. Kalau kita refresh, ini di sini harusnya ada menu kita yang baru. Oke, sip. Nah, ini udah ada menu ya. Kalau kita bisa klik sini, lalu klik sini. Kok ini bisa diklik-klik? Rootnya dari mana? Nah, ini kan ada URL ya. Kita masukin aja root yang udah kita buat di sini. Kayak gitu. Dan ini juga udah dibuatin, enak banget, tinggal pakai. Oke, kita akan coba nampilin apa namanya, data usernya dulu deh ya. Nampilin data user, kita waktunya masih setengah jam ya, semoga cukup. Oke, ini kita udah buat
Udah buat. Nah, ini penjelasannya kalian bisa apa namanya baca yang ada di sini ya teman-teman. Ini filter karena kita belum buat filternya tadi. Kita akan menambahkan menu user sidebar. Ini kita juga udah. Selanjutnya kita buat suatu service nih. Oh ya, kita kan tadi buat service di controller ya. Kita akan sambungin dulu nih dengan construct. Caranya kita buat buka lagi controllernya, out setting. Nah, kita di sini buat suatu public function construct yang kita manggil user management service kayak gini, dollar user management service. Nah, kayak gini udah dibuatin nih. Nah, otomatis kita tuh bisa manggil service-service yang ada di sini gitu nantinya. Dan ini merah nggak apa-apa. Kita buka di sini karena kita belum buat functionnya. Kita coba buka dulu. Kita buka. Nah, ini ya sebenarnya ada get data. Ini kalian bisa ke sini dulu nih. Kalau aku sendiri karena buat function ini get data, kalian bisa copy dari sini. Ini aku copy, aku paste di sini. Jadi intinya dia tuh kayak query biasa ya, kayak query dia ngambil apa namanya data user. Lupa usernya diimport juga. Terus dia itu paginate ya, pakai paginate. Intinya dia itu resultnya itu ada paginate-nya gitu. Dibatasi cuman apa namanya 10 aja datanya. Kalau misalnya ada 12, dia dimunculin dulu 10 gitu. Habis itu nanti yang dua halaman selanjutnya atau next-nya kayak gitu sih. Pagination. Terus di sini juga ada function untuk melakukan search. Jadi sini tuh kalau ada request yang namanya search, kalau dia true dia akan manggil nge-where namanya like apa yang dikirimkan kayak gitu. Nah, ini kita juga belum. Penting kita bisa nampilin datanya dulu deh ya. Oke. Kita masuk ke sini. Setelah itu kita akan buat function yang ada di sini tadi. Function get data request. Ini bisa aku copy, kalian bisa lewat GitHub yang aku kirim. Ini aku paste di sini. Nah, cara manggilnya tadi ya servisnya, cara manggil yang di sini tadi itu caranya kita buat gini aja, tulis user management service yang ini. Terus nama functionnya apa? Function yang ada di sini. Namanya kan ini get data ya. Ya udah get data aja. Data. Terus kalau kita lihat get data ini menerima semua sebuah parameter yang namanya request. Nah, request ini kita kirim. Yang ada di sini kita kirim. Nah, kayak gini. Terus kita buat ini nih, user list nih. Nah, ini kita buat user list resource. User list resource ini buat apa sih? Jadi kita membuat suatu resource agar apa aja sih yang mau kita tampilin ke user, data-data apa aja yang mau tampilin ke user kayak gitu. Kayak semacam bukan collection ya, apa ya? Ya resource lah. Resource tuh di Indonesia kan kayak ya sekumpulan data yang ya intinya resource lah ya kayak gitu. Nanti kalian bisa tahu lah maksudnya apa gitu. Nah, kita bisa buat dulu ini ya. Kita udah buat sini, kita buat resource ini. PHP Artisan make resource settings user setting resource. Nah, otomatis kita udah dibuatin suatu file yang namanya kayak gini. Terus selanjutnya, nah silakan buka file untuk nah kita ini aku buatkan ya, udah aku buatkan. Jadi pertama kita rubah dulu extendnya jadi resource collection. Resource collection.
Kalau kalian pengen tahu lebih dalam bisa searching ya. Sebenarnya ini tuh aku kopas dari kopas lihat dokumentasi orang gitu. Jadi kok bagus gitu ya, aku tiru kayak gitu. Jadi kalau di repositorinya dia pakai resource kayak gini, terus dia kayak gini nih. Ada tuh array-nya sama nih saya ini. Nah ini aku ganti semuanya aja ya. Oke. Aku ganti jadi kayak gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa function. Yang utamanya itu ada tuh array, terus ada ini transform data. Nah ini kita bisa pilihin nih data-data apa aja yang akan kita tampilin kayak gitu. Oke, istirahat dulu guys. Oke, jadi di sini tuh kita ngirimin suatu data yang namanya ID, name, email, role ID ya. Karena role ID ini sebenarnya belum kita buat, jadi coba kita komen dulu. Terus di sini ada transform collection biar kita buat data yang kita kirim itu jadi collection. Ini juga aku kopas dari repositorinya orang dan ini adalah metadatanya. Ada total, counts, per page, ada current page. Dan ini tuh kepake ketika kita pakai pagination kayak tadi. Nah, nanti dia itu akan dipanggil ke dalam sini nih. Nah, kayak gitu. Terus di sini datanya di sini. Transform collection, this collection. Nah, ini kayaknya dari sini deh. Nah, di sini tuh ada function namanya collection. Nah, ini dia manggil apa namanya? Override apa ya? Ditulis ulang kayak gitu. Oke, kalau kita udah, kita import dulu di sini. Oke, setelah itu kita buat routingnya. Buat routingnya di dalam setting ini ya. Karena kita pisahin tadi. Nah, ini. Udah dibuatin jadinya kayak gini. Get data, namanya get data. Kalau kita coba cek tadi halamannya, user ya, user slash get data. Dia itu akan muncul data-datanya. Nah, ini yang aku maksud. Ini ada collection-nya nih. Dari resource fungsinya resource nih buat suatu metadata ininya ya, apa namanya? Kayak gini nih. Biar kayak kalau API itu lebih kayak bagus banget kayak gitu. Oke, lanjut terus. Nah ini data yang kita kirim dari resource tadi. Ada ID, name, email. Kalau coba kita kirim data dari resource tadi ya. Resource tadi, user resource. Nah, kita coba tambahin apa gitu ya. Nama dataku. Terus pas sini aku random aja lah. Ini dataku kayak gitu. Kalau aku refresh, ya dia ada di sini. Jadi fungsinya biar ketika kita apa namanya, kalau kita buat kontrol di sini ya, sebenarnya kita udah bisa nampilin data nih dari sini get function data ini kan udah tampil nih, tapi dia datanya kayak masih kotor gitu loh. Kalau kita di sini, nah kita kita coba cek, sebenarnya datanya udah masuk nih kayak atribut ID, tapi kan aku nggak mau kayak nampilin name token created at kayak gini ya. Aku mau ngambil name aja nih. Nah, itu bisa pakai collection, batas-batasin. Terus kalau aku mau nambahin apa namanya selain data yang ada di sini ya bisa-bisa aja, tapi kan lebih enak kita kalau pakai resource gitu. Kalau kita pakai resource lebih enak. Nah, bahkan ini ya passwordnya bisa kelihatan nih. Belum kayaknya belum diprotek di ininya, di usernya deh kayaknya. Lupa aku. Nah, makanya kita masukin data ini ke dalam sini. Nanti diolah dulu di dalam user list collection ini. Datanya diolah gitu. Nah, kurang lebih untuk kenapa kok pakai user list kayak gitu. Nah, setelah itu data yang ada di sini di return di respons ini. Di respons ini, responnya ini dari mana? Dari controller.php ini yang dibuat kayak gitu. Terus di sini kita juga buat exception. Jadi kalau ada error di function ini, dia akan masuk ke sini. Biar kalau ada error-error kelihatan kayak gitulah ya.
Terus di ini exception error dia ngambil pakai function yang ini, yaitu yang ada di control.php. Oke, dari sini kayak exception biasa ya untuk ini kayak gini. Dan kalau misalnya ada error-error pun nanti bisa kelihatan tuh. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, kita kan udah membuat API, ibaratnya kita API ya, API untuk get data gitu. Nah, selanjutnya kita coba tampilin ke dalam halaman ini, gimana caranya? Nah, kita coba tampilin ke halaman ini, gimana caranya? Oke. Ini error apa ini? Settings user get data is not a root list. Kita coba nih get data. Nah, oke, dia udah masuk nih. Kalau kita breakdown filenya ini, index.co dia bisa tampil kayak gitu gimana sih? Pertama, kita tuh buat function yang namanya get data, API ya, kayak get access biasa gitu. Nah, terus di sini tuh ada apa ini, ada the bonds nih. The bonds ini tuh kayak buat inilah set time apa ya, kalau di JavaScript tuh apa sih, set time out yang kayak apa namanya, buat ngelooping gitu. Kalau misal aku mau jalin satu function dia nunggu 5 menit dulu kayak gitu loh. Aku lupa namanya apa. Nah, itu tuh ada di file composable the bonds ini, helpernya lah. Kita buat custom book. Nah ini, set time out ini, set time out timernya kayak gini. Terus ini ada formatting juga, formatting ini buat apa ya? Aku juga lupa sih. Kayaknya buat number sih, number formatnya ya. Terus model wrapper, ya ini juga dari template-nya itu. Nah, dia itu nge-get suatu data nih teman-teman. Kalau kita lihat settings user get data, ini itu dari mana? Itu ya dari sini nih. Ini kan bacanya dari sini. Settings dot user dot get data kayak gitu. Bacanya kayak gitu. Kok dibuat kayak gini sih, kan nggak enak dilihat ya. Nah, kalau kayak gini nggak kalau menurut aku sih enak dilihat ya. Karena dia kayak lebih terstruktur aja sih. Kayak gitu. Dari panjang kayak kalau sebenarnya bisa aja sih kayak kita kasih middleware kayak gini. Nggak middleware, apa namanya, name ya. Misal kayak di sini settings dot apa gitu panjang ya, kalau misalnya panjang kayak gini kayak gitu, jadi lebih ringkas. Nah, selanjutnya di index.foo ini kita itu ngirim parameter juga ya, ini untuk page buat apa namanya, pagination kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kalau dia get-nya sukses, dia akan masuk ke then ini, responnya apa, dan kita itu membuat suatu state yang namanya query. Gitu. Nah, buat state yang namanya query ini, query ref ini ya, ref ini dia by default datanya array. Selanjutnya kita set value-nya apa gitu. Nah, set value-nya itu dari res data gitu. Kalau kita console log gitu. Console log res data. Nah, ini aku refresh. Nah, ini dia muncul nih. Ini super admin data ini. Nah, itu ya, aku konsol. Nah, ini juga kelihatan ID, name, super admin, dan sebagainya. Selanjutnya, ini juga sebenarnya pakai paginage ya. Karena kita pakai paginage, dia
tahu nih respon metanya apa. Kan kita tadi ngirim meta ya. Kalau kita coba cek di sini get data. Kan aksesnya dari data. Nah, di sini meta nih. Dari meta dia ngambil pagination. Pagination ini. Kayak gitu. Terus kalau dia error akan munculin notifikasi nih. Nah, notifikasi ya kayak plugin Notify. Nah, setelah itu dia kalau finally, kalau dia sukses, apain kalau udah selesai ya? Ya is loadingnya di false nih. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, ini kalau kita refresh, dia tuh loading dulu nih. Nungguin dulu, nah langsung false gitu. Ini ya, kelihatan dari mana nih? Mana loading mana ya? Loading itu apa saja? Nah ini ya, by default dia terus nyala, terus dimatiin gitu, dimatiin. Harusnya Terus di sini juga ada set timeout-nya tadi ya. Timeout-nya 500. Dan di sini ada fungsi-fungsi untuk apa namanya paginage-nya yang ada di sini. Nih. Dan ini juga bawaan dari template. Nah, selanjutnya gimana nih? Kan kita udah apa namanya? Udah simpen state-nya tadi ya di sini ya. Di sini query value. Nah, terus mau di looping gitu, mau tampilin di sini gimana nih? Nah, berarti kita cari komponennya dulu nih. Nah, ini ya. V4. Nah, ini aku komen dulu biar kelihatan. Nah, dia tuh aku ngelooping data V4 ini. Data indeksnya in query. Query-nya kan tadi di atas ya. Terus kita kasih key-nya. Nah, terus kita ambil nih apa namanya datanya kayak kita debug nih. Oh, yang dari jadi apa? Semua. ya. Nah, karena di sini nggak ada data role-nya, jadi apa namanya dia kosong ya. Karena aku nggak ngirim data role ya, jadi dia otomatis kosong gitu. Oke, kayak gitu ya untuk nampilin data. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sampai sini sebelum aku lanjut nih. Itu ya tadi ya untuk create. Dan sebenarnya kita mau coba masuk ke add user sih. Coba masuk add user. Aman ya, belum ada pertanyaan ya. Masih mumet nih. Oke, aku lanjut dulu untuk nge-create user gitu. Create user. Create user kan di sini sudah ada tombolnya nih. Add user. Kalau kita add user nih, ngapain ini kalau belum muncul? Nah, kita coba cek dulu tombolnya, cari tombolnya. Kita cari tombolnya yaitu ada di add user. Ini ya, V button komponen buttonnya. Jadi kalau ketika dia diklik, dia itu akan memanggil function yang namanya handle modal form. Kita copy aja deh. Tapi cari mana sih kalau nah nih. Ketika kita handle add modal form, dia itu akan buka yang namanya modal nih. Open modal form, value-nya ada tuh. Kita cek lagi nih. Copy nih. Sorry. Kita cari. Ini filenya di mana sih? Ini, ada di sini nih. Ada handle edit modal. Ada set. Jadi modal edit dan create-nya dia jadi satu. Terus kalau modal form dia untuk apa namanya? Matiin modal gitu, keluarin modal. Dan di sini ada state-nya. State-nya itu by default dia itu false gitu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya aku mau. Nah ini ya, kalau kalian tanya ini kok ada breadcrumb itu mana? Nah ini breadcrumb itu komponen ini ya. Kalau di sini aku ganti-ganti S banyak ya banyak. Nice. Ini kayak gitu. Itu untuk komponen breadcrumbnya, breadcrumbnya.
Kita coba open modal deh. Open modal, kita cari dulu handle add modal form. Kita cari modalnya. Modalnya itu ada di bawah. Kalau nggak salah. Oh ya, ini belum ada modalnya. Oke, kita ikuti step selanjutnya aja. Ini kita udah buat. Kita juga udah buat ini. Nah, ini untuk menampilkan data. Kita akan create user management. Nah, kita akan buat komponennya dulu nih, atau form inputnya. Tuh kodenya ada di sini. Kita perintahnya suruh ada, kita buat file baru yang namanya modalform.vo. Di dalam folder resource js pages admin setting user. Kita copy dulu filenya. Kita buka tab bar, terus buka admin. Nah ini ya, user ini kita buat modal form.vo. Sama ya, modal form.vo, M-nya gede. Nah, oke, ini adalah halaman untuk create-nya. Ini sampai sini belum bisa diklik. Nah, ini belum bisa diklik. Kok nggak bisa diklik ya? Karena kita belum panggil gitu. Kita masih buat komponennya aja. Kita belum masukin ke daftarin ke dalam index.vo ini. Nah, kita coba klik cek lagi release. Nah, ini ada penjelasannya. Kalian bisa baca aja pelan-pelan penjelasannya. Jadi ada function update, ada function create, terus ada function input. Mungkin kalian nggak usah hafalin satu-satu ini akses apa. Yang penting tahulah kalian blok kode dari ini tuh apa. Misal ini tuh fungsinya untuk apa kayak gitu. Nah, ini intinya dia kalau ditanya dia untuk update user gitu. Dia ngirim datanya dari sini form user, terus dia di sini ngirim suatu props atau propsnya itu ID. Nah, ini terus dia dia ini close modalnya, terus formnya dikosongin, terus di sini notifikasinya munculin kayak gitu, sukses, kurang lebih kayak gitu sih. Dan aku juga nggak hafal semua sintak-sintaknya kayak gini nih. Oke, ini adalah penjelasan umumnya, kalian bisa baca aja. Selanjutnya, kalau kita menambahkan modal tersebut di bawah fee alert, nah ini bisa di copy. Kayaknya ini belum, nggak bisa di copy ya. Nah, ini bisa di copy. Terus kita masuk ke index.vo, masukin di bawah fee alert. Nah, jangan lupa diimport. Jangan lupa diimport. Ntar. Importnya itu kayak gini. Import namanya apa ya? Modal form from / modal form. Kayak gini. Oke. Nah, kita refresh dulu. Ada error atau enggak. Kalau kita klik add user, dia masih error. Apa nih? Kita cek dulu. Dia belum mau nih. Kenapa nih? Oh, modal form. Modal is declared but its value is never read. Tidak pernah dipakai.
vModal form, sorry. Kita refresh dulu. Nah, ini ya, dia udah muncul. Jadi ketika kita klik ini, add user, dia muncul model kayak gitu. Dan di sini juga ada row, sudah role-nya di sini masih kosong ya. Karena kita belum buat fitur ininya. Jadi ini nanti akan aku skip. Oke, 4 menit lagi ya. Nah, kita udah membuat fitur create-nya nih. Belum ya, belum fitur create sih. Masih halamannya aja. Paling enggak kita udah bisa nampilin modelnya dulu nih. Oke, dan nampilin data yang ada di sini. Kayak gitu. Oke, karena ini udah jam 9 ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau tanya-tanya. Monggo, dan ini aku cukupkan sampai sini dan aku lanjut besok ya. Kemungkinan kita itu cuman bisa sampai CRUD user ini, jangan-jangan ya. Nah, paling enggak kalian bisa pelajari yang ada di buku ini ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Stop video. Bentar. Stop record, stop share. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Atau kemarin udah nyoba-nyoba atau error? Bisa ditanyain aja. Karena ini waktunya singkat, jadi aku sampai ke sini dulu kayak gitu. Mungkin aku lanjut ke besok ya, untuk pertemuan besok, untuk role dan permission-nya itu udah aku buatin. Jadi nanti untuk create-nya ini, untuk user manajemennya ini udah bisa kita create role-nya kayak gitu. Dan harapannya kita akan bisa speed push ya, speed run untuk buat CRUD produknya kayak gitu. Untuk user ini kayaknya ya buat awalan dulu deh. Buat teman-teman ada yang mau tanya dulu nih, monggo kalau mau diskusi. Aman ya? Aman nggak nih? Mas apa nih? Mas Junianto, aman ya Mas? Aman, Mas. Aman. Sampai mana Mas? Apa, Mas? Sampai mana? Sampai mana? Ya, siapa, Mas? Masih user management. User management. Kemana Iya. nih? Udah sampai jauh ya? Oh, enggak. Mas sama user management, oh, Mas. Oh, masa? Iya, Mas, sama user management. Siapa lagi nih? Parah ini. Mas Siapa? Faiz. Udah nyoba-nyoba lu Mas Faiz. Sampai mana Mas? Mas Faiz Semarang. Belum Mas Faiz. Mana nih orang? Atau Mas apa ya? Mas Yunus. Aman Mas? Udah sampai mana nih? Kayak pada pusing ya. Wah apa ini? Codingannya banyak banget ya. Apa ini? Itu masih kecil ya guys ya. Belum besar. Kalau udah besar ya bayangkan aja aplikasi gede kayak Tokped gitu. Seberapa codingannya gitu. Nggak ada yang mau ini nih, tanya nih atau diskusi nih teman-teman semua. Mas Mario aman Mas? Ya, lumayan lah. Udah sampai mana? Ini bukunya. Oh, aku masih tadi itu kok. Masih aku ketinggalan tadi. Yang Oh, masih sampai juga. controllernya yang user management dulu tadi. Oh, user management. Yang apa? Read. Baru read. Iya. Oh, Nanti tak ketinggalan. lihat. Ini ada rekamannya kan?
ada Nanti rekaman. aku Ah, lanjutin. sebenarnya kalau di buku itu ya ada sih, cuman kayak jujur aja itu kurang terstruktur ya, jujur aja. Bukunya itu kurang struktur. Jadi kayak ya masih apa namanya? Kocar-kacir sih, kayak urutannya kadang nggak urut, harusnya buat kayak harus buat kontrol dulu, harus tuh ke service, harus tuh buat layoutnya baru ke buat routingnya kayak gitu. Nah, ini buat routingnya dulu baru buat halamannya gitu. Nah sebenarnya itu nggak ada urutannya sih mau buat apa aja gitu. Tapi mungkin kalau yang baru awam ya masih bingung antara eh, ini, apalagi ini kan pisah-pisah ya Mas ya, bingung nggak kalau ada service gitu, ada apa namanya, ada resource gitu ya kan. Udah pernah pakai Laravel? Udah pernah ya? Udah. Cuman kalau Vue.js ini kan baru nek kalau Ya, aku. itu kan kalau Vue.js buat front end aja. Kalau yang ini tuh apa namanya? Kayak mindahin service terus pakai resource kayak gitu. Pakai Oh ya, service. Ya itu kan masih hal baru sih. masih baru-baru ya. Aku Ya, juga tahu itu juga di coding work sebenarnya. Tahu kayak apa namanya? Codingan-codingan kayak gitu. Dan itu ternyata efektif. Ya maksudnya bukan efektif ya, apa? Kelihatan rajin dan rapi gitu. Kalau kamu masnya lihat di controllerku yang ada di pos itu kan bersih ya, nggak sampai berapa line itu ya, nggak sampai beribu-ribu line gitu ya, nggak sampai beribu-ribu line, paling cuma berapa line ya ini untuk fitur CRUD ini aja deh, CRUD user ini tuh cuman sampai 80 line, 80 line sedikit lah ya. Kalau bayangkan aja kalau kontrol apa namanya logik-logiknya itu masukin situ semua itu kan panjang ya, panjang ya. Jadi dipisahin gitu. Tapi kalau aku sendiri kalau lagi males ya aku gabungin sih. Kalau lagi males ya, kalau lagi males ya aku gabungin kayak gitu ya. Gak enaknya kalau kayak gitu ya harus pindah-pindah halaman kayak gitu. Tapi lebih terstruktur aja sih. Kalau misalnya aku mau nyari error gitu, mau ada error di mana nih? Nah, kelihatan gitu. Oh, di file ini, di line ini gitu. Bayangkan kalau udah 1.000 halaman gitu. Kalau ada 1.000, bukan 1.000 ya. Ya 1.000 aja deh, 1.000 line gitu ya. Error inline 832 gitu. Wah, scroll terus ya, di atau mau ngeluh gitu. Gitu. Teman-teman yang lain yang mau ini apa ya Mas, apa ya? Mas Fernando, gimana Mas? Belum nyoba mas, Apa? belum nyoba. Ya, belum nyoba. Yang kemarin online ikut deh. Offline ikut. Ikut ikut ikut. Ikut. Ya paling nggak ini sih apa namanya? Ikut yang dari buku ya, maksudnya belajar nyoba-nyoba sendiri aja. Soalnya kalau nungguin dari aku ngikutin pertemuan pasti nggak cukup gitu. Aku aja nggak expect sampai selesai gitu. Nah mungkin nanti kalau teman-teman pengen belajar langsung atau gimana, nggak apa. Aku juga di STK, ada yang tahu di STK ada? STK Semarang Digital Kreatif. Ya, aku sampai paling sampai jam 10 nih aku di sini. Kota lama, Telkom kota lama. Kalau mau Mas, ayo Mas, apa namanya? eh, Sinau ini di mana gitu. Kalau di SDK yang bisa ini sih komunitas tuh. Kalau Mas yang ikut HMTI atau kalau di Indonesia ya, kalau HMTI, di NCC atau apa, jadi pengurusnya itu bisa masuk sini di SDK gitu. Kalau pengen Mas, ayo Mas belajar di Udinus Hanem gitu. Atau mana? Ya ayo belajar. Aku juga pengen belajar gitu. Tuh santuy. Yang lain mau sharing-sharing apa? Atau udah ngantuk ini? Nanti codingannya ini aku share ya untuk besok Sabtu. Jadi kalau ya malas ngoding ya paling nanti aku siapin gitu biar nggak ngulang. Oke guys, kayaknya ini kayak gini dulu ya untuk pertemuan malam ini. Thank you yang udah datang. Uh, Oke, semoga manfaat dari ilmu yang aku sampaikan buat teman-teman semua, dan juga mohon perhatiannya kalau ada error atau apa tanya aja di grup atau CP aku gitu.
nggak masalah, aku juga nggak terganggu. Kemarin ada yang ngechat malam-malam ya, jam apa namanya, kemarin ada ya jam 11 Google Meet, minta Google Meet, ya Google Meet gas lah, nggak apa, santai we gitu. Oke, kayak gitu dulu ya teman-teman. Silahkan bisa istirahat. Thank you udah datang, dan besok Sabtu bisa join lagi kayak gitu. Oke Mas Nicholas, bisa langsung aku tutup aja ya. Moga teman-teman yang mau out dulu, thank you yang udah ikut join